Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis taksis. Selanjutnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Firman Rizky Ferdianto dengan NIM 4611420048. Lalu ada Sabrina Desi Rahmawati dengan NIM 4611420031. Lalu yang terakhir ada Abdillah Asmi dengan NIM 4611420020. Analisis sintaksis adalah analisis sintaksis sendiri ialah tahap di mana karakter atau token yang diperoleh pada analisis leksikal disusun dan dikelompokkan dalam suatu hierarki tertentu yang secara keseluruhan mempunyai arti tertentu. Tugas analisis sintaksis sendiri ada 3, yaitu pertama mengelompokkan token-token, yang kedua membuat pohon sintaks, dan yang ketiga adalah menurunkan simbol non-terminal menjadi simbol terminal. Ya, yang pertama adalah pohon sintaks. Pohon sintaks, apa itu pohon sintaks? Pohon sintaks ini berguna untuk menggambarkan bagaimana cara memperoleh suatu untai atau string dengan cara menurunkan atau mengganti simbol-simbol variabel menjadi terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan atau diganti menjadi terminal. Contoh yang pertama yaitu tata bahasa bebas konteks memiliki aturan produksi, yaitu S menghasilkan A besar, B besar, atau S menurunkan variabel A besar, B besar. Lalu A besar menghasilkan A kecil, A besar, atau A kecil. Atau A menurunkan terminal A, variabel A, atau terminal A. Lalu B sendiri menurunkan terminal B, B besar menurunkan terminal B kecil, variabel B besar, atau terminal B. Itu adalah pohon sintaksnya seperti itu. Next. Terus teknik penurunan pohon sintaks. Teknik penurunan pohon sintaks ada 2, yaitu yang kiri dan kanan. Yang pertama yang kiri, penurunan melalui arah kiri atau dalam bahasa Inggrisnya leftmost derivation, yaitu simbol variabel yang terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Lalu untuk teknik penurunan pohon sintaks yang kanan, yaitu penurunan melalui arah kanan dengan bahasa Inggrisnya itu rightmost derivation, yang simbol kanannya yang diperluas terlebih dahulu. Next. Contohnya yaitu tata bahasa bebas konteks aturan produksinya seperti S menghasilkan A kecil, A besar, S, atau A kecil, atau menghasilkan A kecil, atau lalu ada A besar menghasilkan S besar, B kecil, A besar, atau B kecil, A kecil. Maka apabila dilakukan penurunan untuk menghasilkan untaian A kecil, B kecilnya 2 kali, A kecilnya 2 kali adalah berikut. Yang pertama menggunakan leftmost derivation. Bisa dilihat di gambar, hasilnya menjadi S menghasilkan A kecil, A besar, S besar, menghasilkan A kecil, S besar, B kecil, A besar, S, lalu menghasilkan A kecil, B kecil, A besar, S, lalu menghasilkan A kecilnya 2 kali, B kecilnya 2 kali, A kecil, S, lalu menghasilkan A kecilnya 2 kali, B kecilnya 2 kali, A kecilnya 2 kali. Itu berikut adalah gambar dari pohon sintaks leftmost derivation. Next. Lalu untuk menggunakan rightmost derivation, hasilnya yaitu S menghasilkan A kecil, A besar, S besar, menghasilkan A kecil, A besar, A kecil, lalu menghasilkan A kecil, S besar, B kecil, A besar, A kecil, lalu menghasilkan A kecil, S besar, B kecilnya 2 kali, A kecilnya 2 kali. Lalu yang terakhir menghasilkan A kecilnya 2 kali, B kecilnya 2 kali, dan A kecilnya 2 kali. Itu berikut adalah pohon sintaks dari rightmost derivation. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina Desi Rahmawati. Kepada Sabrina Desi Rahmawati, kami persilakan. Kemudian yang kedua ada parsing. Metode parsing. Analisis sintaksis atau proses parsing berguna untuk memeriksa urutan kemunculan token. Pada proses ini, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kebutuhan waktu eksekusi,
Yang kedua, penanganan kesalahan. Yang ketiga, penanganan kode. Metode parsing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara top-down dan bottom-up, di mana untai masukan akan dibaca dari sebelah kiri ke kanan. Di sini terdapat skema parsing. Kemudian yang pertama ada parsing secara top-down, membangun pohon parse dari puncak pohon atau root menuju ke daun atau leaf. Penelusuran dilakukan dari simbol awal sampai dengan simbol terminal. Metode parsing top-down dapat dilakukan menggunakan proses yang pertama ada backtrack atau dikerjakan secara brute force, kemudian yang kedua ada no backtrack atau dikerjakan secara recursive descent parser. Yang pertama ada proses backtrack parsing top-down. Pada proses ini dilakukan seandainya pada saat mengerjakan suatu langkah X menyebabkan kesalahan, maka akan melakukan proses backtrack, yaitu proses kembali ke kondisi terakhir sebelum langkah X dikerjakan. Langkah-langkahnya yaitu yang langkah pertama, kemudian lanjut ke langkah kedua, kemudian langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Ulangi ke langkah keempat jika terjadi kesalahan. Kemudian ada proses brute force parsing down, parsing top down. Metode parsing yang menggunakan produksi alternatif jika ada ketika hasil produksi tidak sesuai dengan simbol input. Penggunaan produksi sesuai dengan nomor urut produksi. Metode parsing yang tidak menggunakan produksi alternatif ketika hasil produksi tidak sesuai dengan simbol input. Produksi harus sesuai antara nilai yang diberikan dengan hasil produksinya. Kelemahan proses brute force adalah relatif membutuhkan waktu yang lama karena mencoba semua aturan produksi yang ada dan membutuhkan alokasi memori yang besar untuk mencatat lokasi proses, sehingga dimungkinkan untuk melakukan proses backtrack. Kemudian akan dilanjutkan oleh Azmi. Selanjutnya adalah proses no backtracking. Proses no backtrack parsing top down. Metode ini adalah salah satu cara mengaplikasikan bahasa bebas konteks untuk melakukan analisis sintaksis suatu source code. Di sini simbol terminal maupun simbol variabelnya bukan karakter, tetapi berupa besaran leksik sebagai simbol terminalnya dan besaran sintaks sebagai simbol variabelnya. Ciri dari metode ini adalah secara rekursif menurunkan semua variabel dari awal sampai bertemu terminal dan tidak pernah mengambil token secara mundur atau no backtrack. Untuk mengimplementasikan aturan-aturan produksi memakai teknik rekursif descent parser, digunakan aturan sebagai berikut. Yang pertama, semua simbol variabel dijadikan prosedur atau fungsi. Yang kedua, jika bertemu simbol terminal pada suatu produksi, maka produksi scan dipanggil. Jika bertemu simbol variabel pada aturan produksi, maka prosedurnya dipanggil. Yang terakhir, penelusuran bersifat top-down, mengikuti sintaks sesuai pola yang tertera pada diagram sintaks. Next. Parsing secara bottom-up. Pohon parse dibangun dari daun atau leaf menuju ke puncak pohon atau root. Penelusuran dilakukan dari simbol terminal menuju ke simbol awal. Kebalikan dari metode parsing top-down. Metode parsing bottom-up dapat dilakukan menggunakan proses shift reduce parsing, operator precedence parsing, simple precedence grammar parsing, lalu LR grammar parsing. Next. Proses backtrack parsing top-down. Pada parsing dengan bottom-up, aturan produksi dari paling kiri. Expand semua non-terminal pada aturan produksi menjadi simbol terminal. Apabila terjadi kesalahan atau string tidak sesuai, maka akan dilakukan parsing dengan backtrack. Maka dari itu, pohon parsing akan menjadi top-down. Next. Kelemahan dari metode brute force. Yang pertama adalah mencoba untuk semua aturan produksi, lalu mengalami kerusakan yang akan menghasilkan pembetulan kesalahan. Lalu ada memakan banyak memori, dan yang terakhir adalah grammar yang memiliki rekursif kiri tidak bisa diperiksa. Next. Sekian presentasi dari kami.
Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.